Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk berdoa di rumah kalian masing-masing ya. Keindahan karya tari kurang terlihat tanpa adanya musik pengiringnya. Karya seni tari dan musik memiliki sifat saling melengkapi. Seni tari menggunakan media utama gerak. Suasananya tidak bisa hidup dan bermakna tanpa adanya musik sebagai iringannya. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen ulang dan dikembangkan kembali sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh tari kreasi baru: 1. Tari kuntulan, 2. Tari merak, 3. Tari kupu-kupu, 4. Tari rarangige, 5. Tari manuk rawa, dan yang keenam ada tari wira pertiwi. Tari Wira Pertiwi merupakan tari kreasi dari Bagong Kuswadirja yang menggambarkan bentuk semangat pengabdian bela negara. Tari ini menggambarkan sosok kepahlawanan seorang prajurit putri Jawa yang memiliki keahlian memanah. Nah, selanjutnya kita belajar menarikan sebuah tarian sesuai lirik lagu. Para pejuang kemerdekaan dengan gagah berani dan pantang menyerah mengusir penjajah dari Indonesia. Mereka melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajah. Semangat perjuangan para pejuang banyak dituangkan dalam lagu. Salah satu lagu yang menggambarkan rasa semangat, gagah berani, dan pantang mundur para pejuang adalah lagu Maju Tak Gentar. Sekarang coba praktekkan sebuah tari kreasi yang menggambarkan rasa semangat, gagah berani, dan pantang mundur seorang pejuang dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Yang selanjutnya kita belajar menuliskan informasi penting dari suatu teks. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, kita harus memahami judul bacaan dan menggali informasi secara menyeluruh. Informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan dapat ditemukan secara tersurat dan tersirat. Informasi tersurat dapat ditemukan dengan membaca sekilas atau membaca cepat, sedangkan informasi tersirat dapat ditemukan dengan membaca keseluruhan bacaan. Sekarang kita belajar mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, ada beberapa pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Sekutu meminta Jepang untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia sampai mereka tiba. Pasukan Sekutu tiba di Indonesia pada 29 September 1945 dengan dipimpin oleh Jenderal Philip Christison. Kedatangan Sekutu ternyata diboncengi tentara Belanda. Kedatangan Belanda ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Perlawanan pun terjadi di berbagai daerah. Rakyat mempertahankan kemerdekaan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik yang dilakukan dengan kontak senjata dan perlawanan diplomasi yang dilakukan melalui perundingan-perundingan. Perjuangan melalui perlawanan fisik. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Diawali dari terbunuhnya Jenderal A.W.S. Malabi, pada 10 November 1945, tentara Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya atau yang kita kenal sebagai arek-arek Surabaya melakukan perlawanan habis-habisan dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Untuk mengenang peristiwa ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ada Gubernur Suryo, Kolonel Sungkono, dan Bung Tomo. Kemudian yang kedua ada pertempuran di Ambarawa. Pada 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa. Pada 15 Desember 1945, pasukan Sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Dalam pertempuran di Ambarawa, banyak pejuang yang gugur.
Untuk memperingatinya, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan dibangun juga Monumen Palagan Ambarawa. Tokoh yang terlibat diantaranya ada Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Namun, rakyat Bandung menolaknya. Rakyat Bandung akhirnya membakar kota Bandung agar tidak dapat dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat diantaranya ada Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Selanjutnya yang keempat ada pertempuran Medan. Pada 10 Oktober 1945, terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Mereka membentuk barisan untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tentara Jepang. Pada 13 Oktober 1945, terjadi insiden seorang anggota tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Hal ini menjadi pemicu perlawanan melawan Sekutu di Medan. Selanjutnya ada perjuangan secara diplomasi. Ada perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rumroyen. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di daerah Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Naskah hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Adapun hasil perundingan Linggarjati, 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Kemudian yang ketiga, Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan di atas kapal pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Wakil Indonesia yaitu Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan wakil dari Belanda yaitu Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan segala bentuk pertikaian antara pihak Indonesia dengan Belanda. Namun, Belanda kembali mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1949. Adapun hasil perjanjian Renville, 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Nah, yang ketiga ada Perjanjian Rumroyen. Dimulai pada 14 April 1949. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Hasil perjanjian Rumroyen, 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Selanjutnya kita akan belajar materi perubahan wujud benda melalui peristiwa penguapan. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas disebut penguapan. Hal ini terjadi karena adanya kalor atau panas. Contoh peristiwa penguapan. 1. Kain basah dijemur di bawah terik matahari, lama-kelamaan kain basah tersebut menjadi kering. 2. Lama-kelamaan bensin akan habis ketika dibiarkan di tempat terbuka. Dan yang ketiga, minyak kayu putih di dalam botol yang dibiarkan terbuka, lama-kelamaan isinya akan makin berkurang. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.